Halo semua, saya perwakilan dari PKMST. Teman-teman, kita dari Bea Basudara, Katong dari Hima. Semangat untuk yang panitia. Ya, itu aja, Bang. Si kebudayaan JJS ini gitu, teman-teman. Halo semua, saya perwakilan dari PKMST. PKMST adalah persekutuan mahasiswa yang ada di Salatiga. Kepanjangan dari PKMST sendiri yaitu Persekutuan Keluarga Mahasiswa-siswa Toraja. Jika kita mendengar kata Toraja, tidak terlepas dari budayanya yang sangat terkenal. Salah satu budayanya yang terkenal yaitu Rambu Solo atau upacara kematian, di mana Rambu Solo ini terkenal sampai ke mancanegara. Bisa dilihat ketika upacara Rambu Solo sedang berlangsung, banyak turis dari luar yang datang berkunjung ke Toraja karena Toraja adalah salah satu tempat, salah satu wilayah atau daerah yang terkenal dengan wisatanya. Salah satu wisata yang terkenal di Toraja yaitu Ketekesu, di mana di Ketekesu ini berdiri rumah adat yang sudah berdiri sekitar ratusan tahun. Selain rumah adat, di sana juga ada goa, di mana goa ini ditempati oleh orang yang telah meninggal. Karena orang Toraja dikubur di goa dan di Patane. Itulah salah satu keunikan dari Toraja, sehingga banyak ketertarikan dari orang luar untuk datang ke Toraja untuk melihat keindahan Toraja. Bea Basudara, Katong dari Hipma. Iya, Basudara semua. Saat ini kami dari etnis Hipma, Himpunan Pelajar Mahasiswa Maluku di Salatiga, akan memperkenalkan identitas kami sebagai mahasiswa Maluku di Salatiga. Untuk itu saya mempersilakan adik saya untuk menjelaskan terlebih dahulu. Jadi di sini aku mau jelasin sedikit ya tentang sejarah Hipma. Jadi sebenarnya Hipma itu udah ada sejak 32 tahun lalu, tapi namanya masih Hima. Nah, setelah tahun 1990, alumni memutuskan untuk mengganti nama menjadi Hipma karena ternyata di Salatiga bukan hanya mahasiswa saja, tapi sudah banyak pelajar. Nah, berdasarkan program pengurus periode kemarin dan ketika membuat buku sejarah Hipma, semua alumni sepakat bahwa 15 Mei adalah HUT Hipma karena bertepatan dengan Hari Patimura. Karena Hipma hadir sebagai semangat Patimura yang terus menyala untuk kalesan Gunung Dentana. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ivana. Iya, nah teman-teman, tadi kata terakhir disebut oleh teman kami bahwa Hipma hadir karena semangat Patimura untuk Kalesang Gunung Dentana. Nah, Kalesang Gunung Dentana ini artinya bahwa kita mahasiswa Maluku dan pelajar yang ada di Salatiga ada bukan untuk saling memperhatikan, saling melihat satu dengan yang lainnya sebagai sesama saudara yang ada di Salatiga, tapi bagaimana kami yang ada di Salatiga, kami punya kontribusi apa yang harus diberikan untuk membangun Maluku. Nah, melalui semangat Patimura itulah kami merasa bahwa kami punya tanggung jawab bahwa kami bukan hanya ada di sini, tapi apa yang bisa kami lakukan untuk Maluku, apa yang bisa kami berikan untuk membangun Maluku itu sendiri. Nah, apa yang kami lakukan? Nah, kami lakukan melalui program-program kami, bidang-bidang kami yang ada di organisasi kami sendiri Hipma. Ada bidang internal, bidang eksternal, bidang kerohanian, publikasi, dan seni budaya. Nah, untuk lebih jelasnya, teman saya yang akan lebih menjelaskan lebih dalam. Oke teman-teman semua, jadi di Hipma sendiri memiliki beberapa program yang sangat menarik, tentunya menarik perhatian dari kami sebagai mahasiswa untuk berkontribusi atau memiliki peran penting dalam menjalankan program-program kami. Nah, kerohanian pasti tentunya memiliki program yang berkaitan dengan Tuhan atau Yang Maha Kuasa. Nah, di sini
kami melakukan ibadah-ibadah, bukan saja ibadah antara kami dengan kami dalam etnis, tapi kami juga bekerja sama dengan beberapa etnis yang ada di Salatiga untuk beribadah. Nah, kemudian ada program dari seni budaya. Nah, seni budaya berarti kita menampilkan atau memperkenalkan kepada siapapun tentang budaya kami, budaya Maluku yang tentunya mempunyai ciri khas tersendiri di Maluku, dan kami punya pakaian-pakaian, inventaris yang sangat menarik, kemudian kami bisa dipakai untuk memperkenalkan identitas kami. Kemudian juga ada bidang eksternal. Nah, bidang eksternal ini tentunya teman-teman bertanya, bidang eksternal ini apa sih? Ketika berbicara tentang eksternal, tentunya kita akan bekerja sama atau kita akan sedikit keluar atau melihat pada perkembangan luar. Nah, kami melihat isu-isu yang terjadi di sekitar kami. Misalnya isu tentang bencana alam, isu tentang apa yang terjadi di Salatiga maupun isu yang terjadi di Indonesia sendiri. Nah, tugas dari tugas dari eksternal, kami akan membuat program misalkan peduli kasih. Kami juga melihat isu-isu tentang bencana alam maupun isu apa saja yang bisa kami lakukan sebagai bentuk kontribusi kami. Kami bisa membuat poster yang dapat menyampaikan itu kepada semua orang bahwa ada isu yang terjadi, dan kontribusi kami bisa juga berupa video-video maupun hal-hal lainnya. Kemudian eksternal juga memiliki hal unik. Kami punya program LBF di mana kami ini akan belajar bersama dengan semua fakultas yang ada di UKSW. Kami akan membuat semacam seminar, semacam webinar. Kami akan mengundang beberapa dosen yang punya ahli khusus di bidang-bidang tertentu, dan kami mengharapkan serta mengajak semua mahasiswa yang ada di Salatiga untuk berpartisipasi. Misalnya saya dari teologi, saya bisa belajar dari fakultas hukum, saya bisa belajar dari fakultas keperawatan, saya bisa belajar dari fakultas FTI. Itu adalah keunikan dari bidang eksternal. Kemudian dari publikasi selalu berbicara dengan media sosial atau teknologi yang ada. Nah, di sini fungsi publikasi akan mengupload segala informasi atau mengupload identitas kami di media sosial untuk memperkenalkan kepada semua orang. Nah, mungkin itu saja. Kemudian yang paling terakhir adalah bidang internal. Nah, bidang internal ini mempunyai fungsi atau peran, yaitu untuk memperkenalkan atau mengajak kami mahasiswa yang ada di Salatiga untuk bersatu dalam satu keluarga yang utuh yang ada di Salatiga untuk baku sayang atau saling peduli. Nah, di sini kami punya program yaitu Makrab yang mampu mengeratkan tali persaudaraan. Kemudian kami juga memiliki program seperti Hari Patimura. Nah, di sini kami akan melaksanakan Hari Patimura untuk mengingat pahlawan kami yang sangat luar biasa memperjuangkan negeri kami yaitu Maluku, dan kami sebagai bagian dari Patimura Muda akan berpartisipasi di sana. Kemudian yang paling terakhir adalah ulang tahun Hipma yang sekaligus akan digabung dalam Hari Patimura. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Akhirnya kami mengajak semua mahasiswa, terkhususnya orang-orang Maluku, mari bersama kami. Kalau berminat dalam kegiatan-kegiatan maupun program yang kami lakukan, mari kami secara terbuka menerima kalian semua. Terima kasih. Halo teman-teman, kita dari Ikmasti. Nah, pasti teman-teman ada yang bertanya-tanya nih, Ikmasti itu apa sih? Oke, kalau teman-teman pada bingung, Ikmasti itu adalah Ikatan Keluarga Mahasiswa dan Siswa Timor di Salatiga. Oh, terus Kak, yang boleh gabung di Ikmasti itu hanya suku Timor atau bisa dari suku-suku yang lain? Oke, mungkin buat teman-teman yang baru datang, belum tahu tentang Ikmasti itu apa. Nah, di Ikmasti itu adalah perkumpulan dari Nusa Tenggara Timur. Jadi buat teman-teman yang pikir kata Timor di Ikmasti itu adalah suku,
itu teman-teman semua salah ya. Karena kata timur itu adalah daerah kita. Karena dulu orang-orang di Pulau Jawa menyebutnya kita itu orang-orang timur, bukan orang suku timur. Maka dari itu para pendiri kita menamai itu timur, bukan sukunya, tapi timur daerahnya itu. Gitu. Oh iya Kak, berarti di IKMASTI ini banyak suku yang bergabung Kak. Terus ada kegiatan-kegiatan apa sih Kak yang ada di IKMASTI? Kalau kegiatan ada banyak, di dalam IKMASTI itu ada banyak kegiatan, ada dari band, ada bakat minat seperti ada olahraga futsal, olahraga sepak bola, ada badminton dan basket, terus ada olahraga-olahraga lain yang ada di IKMASTI, terus ada kegiatan-kegiatan yang dibuat untuk bersaudara semua yang ada di IKMASTI begitu. Oh iya Kak. Oh berarti di IKMASTI ini banyak memberikan sumbangan untuk kita semua yang mungkin dari timur untuk bergabung di IKMASTI. Berarti untuk teman-teman semua yang datang dari timur jangan malu-malu untuk bergabung di IKMASTI. Oh berarti ada banyak kegiatan yang dilakukan oleh IKMASTI. Jadi untuk teman-teman semua yang akan datang ke Salatiga, jangan malu-malu untuk masuk dalam IKMASTI. Karena di IKMASTI kita akan seru-seru bersama. Sampai bertemu di IKMASTI, saudara semua. Sungguh indah tanah timur, di sana ku lahir dan dibesarkan. Anugerah terindah dari Tuhan, sejak dulu kala hingga kini, yang selalu ku kenal dan tak pernah terlupakan. Lautan luas, batu karang, gunung mutis, kayu cendana.
besar. Tanah Timur. Kapan